Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami makanan rohani pada hari ini. Engkau yang memberikan kami makanan jasmani setiap hari. Kiranya Engkau mengenyangkan jiwa kami pada hari ini ketika kami datang bersama-sama ke rumah-Mu, beribadah kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan melawat kami, menyapa kami dengan sabda-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Pakailah dia untuk menyatakan isi hati-Mu dengan mulut dan lidahnya. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Engkaulah yang memegang waktu di dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya kairos dari surga bisa nyata melalui kronos-kronos yang berlalu di hadapan kami pada hari ini. Kami menyerahkan ayat-ayat yang kami akan baca dan firman Tuhan yang akan dijelaskan kepada kami. Kiranya Roh-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Rut. Kita hari ini akan melihat Rut 3 ayat 1 sampai 18. Tema kita hari ini adalah Allah menebus penderitaan. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mau menderita, saudara-saudara, dan tidak ada yang mau menderita dengan sia-sia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu berat bukan karena penderitaan itu sendiri. Penderitaan itu berat karena tidak ada maknanya. Tapi kalau orang-orang ditanya, saudara dikasihi oleh Tuhan, ada enggak yang mau menderita? Tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang itu datang kepada Tuhan karena menderita dan dia berharap Tuhan mengambil penderitaannya. Tapi saudara dan saya di dalam dunia ini sebagai orang Kristen, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara sadar bahwa orang percaya pun menderita. Ya, salah satu orang percaya yang menderita di dalam Alkitab itu Ayub, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan Ayub sendiri mengatakan bahwa aktor intelektual di balik penderitaan itu adalah Allah sendiri. Allah yang mengizinkan penderitaan itu menimpa Ayub. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu menjadi ketegangan di dalam iman kita. Bagaimana mungkin Allah yang baik, bagaimana mungkin Allah yang kita percaya, bagaimana mungkin Allah yang kita panggil Bapa, tega mengizinkan kita menderita. Saudara-saudara, Allah bisa membuat kita tidak menderita, tapi Dia mengizinkan kita menderita. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat penderitaan sebagai orang percaya? Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat penderitaan sebagai orang percaya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita tahu Allah menebus penderitaan. Allah memang belum menghilangkan penderitaan. Tapi sekalipun Allah belum menghilangkan penderitaan, tapi Allah menebus penderitaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita maunya Allah menghilangkan penderitaan. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat penderitaan belum hilang. Saudara-saudara, penderitaan belum hilang, saudara dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat penderitaan sebagai orang Kristen? Kita melihat penderitaan dari kacamata Allah. Allah menebus penderitaan. Mari kita bersama-sama melihat Rut 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacakan beberapa ayat dari bagian ini. Kita mulai dari ayat 1 sampai 5. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membaca ayat 1 dan saudara-saudara membaca ayat 2. Demikian seterusnya sampai ayat 5. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum.
Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sekarang kita melihat ayat 10. Ayat 10. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Bagian terakhir kita melihat ayat 15 sampai 18. Kita membacakan bagian ini dengan bertanggapan. Saya akan bacakan ayat 15, saudara-saudara ayat 16, demikian seterusnya sampai ayat 18. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Pertama, mari kita melihat rencana Naomi. Pada ayat 1 sampai 4 kita bisa melihat di sana Naomi menyampaikan rencananya kepada Rut. Apa rencana Naomi, saudara yang kasih Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 sampai 4 memberitahukan kepada kita, Naomi ingin Rut menikah dengan Boas. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai pembaca, kita berpikir setelah bertemu dengan Rut di pasal 2, yang adalah sebuah pertemuan yang indah, Boas akan melanjutkan pertemuan itu dengan lamaran. Kalau saudara-saudara mengingat sekali lagi pasal 2, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Boas bertemu dengan Rut. Di pasal 2 saudara melihat, Boas sudah tertarik dengan Rut. Orang pertama yang dilihat Boas ketika dia sampai di ladang adalah Rut. Saudara-saudara, mengapa Boas tertarik dengan Rut? Boas tertarik dengan Rut bukan karena kecantikan Rut. Apa yang membuat Boas tertarik dengan Rut adalah karena karakternya Rut, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kembali pasal 2 dikatakan di sana, Boas berkata kepada Rut, aku mengingat dan aku sudah mendengar tentang hesetmu. Aku sudah mendengar tentang kasihmu. Aku sudah mendengar tentang dedikasimu kepada mertuamu. Engkau orang Moab, tapi engkau meninggalkan keluargamu, engkau meninggalkan bangsamu untuk mendampingi mertuamu yang adalah orang Israel. Itulah yang membuat Boas kagum dan tertarik dengan Rut. Tapi menarik saudara-saudara Tuhan, sampai Rut pasal 3 kita tidak menemukan ada lamaran saudara-saudara Tuhan. Sebagai pembaca, saudara-saudara kita berpikir setelah pasal 2 adalah lamaran dan setelah lamaran adalah nikahan saudara-saudara Tuhan. Tapi ketika kita melihat pasal 3, Boas sama sekali tidak menindaklanjuti pertemuannya dengan Rut. Ya, saya percaya saudara-saudara, kalau kita jadi Boas yang laki-laki saudara-saudara Tuhan, kita pasti akan melanjutkan pasal 2 itu dengan pernikahan. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Rut, pasal 2 tidak dilanjutkan dengan pernikahan. Ada kebisuan, ada kebekuan di pasal 3. Tidak ada lamaran. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu penyebab Boas tidak menindaklanjuti pertemuannya dengan Rut adalah karena dia berpikir bahwa Rut belum move on dari kematian suaminya. Saya pinjam dari seorang penafsir kitab Rut namanya Daniel Block, saudara kasih oleh Tuhan ya. Daniel Block mengatakan, mungkin Boas sedang peka terhadap keadaan Rut sebagai janda, sehingga tidak ingin memaksakan diri sebelum Rut sembuh secara emosional dan siap memikirkan kembali tentang pernikahan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, mengapa Boas tidak melanjutkan pertemuan itu dengan pernikahan, tidak melanjutkan pertemuan itu dengan pendekatan dan lamaran? Karena dia berpikir Rut belum melepas masa berkabungnya sebagai janda. Jadi bukan salahnya Boas juga, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Naomi tidak sabar dengan sikap pasifnya Boas ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita melihat pada ayat yang pertama, dia menyuruh Rut
menemui Boas di tempat pengirikan pada malam hari. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara 3 instruksi yang diberikan Naomi kepada Rut. Ya, saudara-saudara ya. Ya, Naomi berpikir Boas tidak datang-datang, saudara-saudara Tuhan. Loh, mau sampai kapan? Ya. Maka saudara-saudara Tuhan, di sini Naomi yang kemudian menyuruh Rut untuk datang ke tempat pengirikan pada malam hari, saudara-saudara. Dan sebelum pergi, perhatikan saudara-saudara, ada 3 instruksi yang diberikan oleh Naomi kepada Rut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, berurap atau meminyaki, saudara-saudara Tuhan. Dan yang ketiga, memakai pakaian bagus. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan perintah yang ketiga, memakai pakaian bagus. Nah, saudara-saudara, terjemahan NIV pakaian terbaik. Tapi sebenarnya saudara-saudara, terjemahan yang lebih tepat bukan pakaian bagus atau pakaian terbaik. Terjemahan yang lebih tepat adalah pakaian normal. Nah, menarik. Kenapa ya? Istilah yang digunakan pakaian normal, bahasa Ibrani simla. Saudara-saudara, simla itu bukan baju pesta, bukan saudara-saudara. Itu baju biasa. Baju yang biasa digunakan oleh perempuan. Artinya, saudara-saudara Tuhan, selama ini Rut tidak menggunakan baju yang biasa dipakai oleh perempuan. Loh, jadi kalau begitu selama ini Rut pakai baju apa? Baju janda. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, seorang wanita yang ditinggal suaminya, dia akan memakai baju janda. Atau kita sebut dengan kain kabung, saklot, saudara-saudara Tuhan. Kain kabung. Nah, kain kabung itu terbuat dari kulit kambing. Saudara-saudara Tuhan, kulit kambing. Dan biasanya warnanya itu hitam. Nah, saudara-saudara Tuhan, orang kalau lagi berkabung di perjanjian lama, mereka akan menyelubungi badan mereka dengan kain kabung itu. Begitu juga dengan janda. Ketika suaminya meninggal, saudara-saudara Tuhan, dia akan menyelubungi badannya dengan kain kabung. Dan setelah suaminya dikuburkan pun, kalau dia belum selesai dari masa berkabungnya, belum move on, masih berkabung, masih berduka, kain kabung itu tetap melekat di badannya. Dia pergi kemana-mana dengan menggunakan kain kabung itu. Untuk menunjukkan kepada laki-laki manapun bahwa apa? Jangan dekati saya. Saya belum siap untuk menikah lagi. Saya belum melupakan suami saya. Saya belum bisa melupakan mendiang suami saya. Saudara Tuhan, kemungkinan baju itu yang dipakai Rut ketika dia bertemu dengan Boas di pasal 2. Saudara Tuhan, ketika Boas melihat Rut menggunakan baju janda itu, pakaian kabung itu, ya tentu dia tidak berpikir untuk melakukan pendekatan atau menindaklanjuti pertemuannya dengan Rut. Itulah sebabnya, saudara Tuhan, Naomi suruh Rut pergi ke tempat pengirikan itu, pakai pakaian yang normal. Untuk apa, saudara Tuhan? Untuk memberitahu kepada Boas bahwa masa berkabung sudah selesai. Untuk mengatakan kepada Boas bahwa saya sudah siap untuk memulai babak yang baru. Nah, saudara-saudara, banyak orang salah paham waktu membaca Rut pasal 3, saudara Tuhan. Orang sering mengatakan, ih agresif sekali Rutnya ya. Saudara-saudara, mana ada perempuan seperti ini? Ya, saudara-saudara, masa datang ke laki-laki malam-malam? Saudara-saudara mungkin berpikir, Naomi itu, wah Naomi ini apa ini? Ya, masa sampai segitunya banget menggoda laki-laki, mentang-mentang orang kaya lagi. Saudara-saudara, sebenarnya Naomi menyuruh Rut pergi ke tempat pengirikan malam-malam itu bukan untuk menggoda Boas. Bukan, saudara-saudara Tuhan. Tapi untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Kenapa Boas tidak maju? Karena dia berpikir Rut belum melepas masa berkabungnya. Dan kalau Rut belum melepas masa berkabungnya, saudara-saudara Tuhan, maka Boas nggak mungkin melamar dia. Dan kalau Boas nggak mungkin melamar dia, saudara-saudara Tuhan, ya maka cerita-cerita selanjutnya nggak akan ada. Maka hal pertama yang harus diselesaikan itu apa? Kesalahpahaman. Naomi ingin mengatakan kepada Boas, Rut sudah siap untuk memasuki pernikahan. Sudah siap untuk memasuki pernikahan. Saudara-saudara, pertanyaannya begini. Mengapa Naomi ingin Rut menikah dengan Boas? Apa yang mendorong Naomi mendorong Rut itu nikah sama Boas? Saudara-saudara Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 1, maka jelas sekali. Yang mendorong Naomi itu adalah keinginannya supaya Rut bahagia. Ayat 1, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Menarik, saudara-saudara, Naomi tidak mengatakan, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari suami untukmu? Bukan. Tempat perlindungan.
Saudara-saudara, tidak semua suami itu bisa melindungi saudara Tuhan. Makanya banyak perempuan menyesal dapat suami tapi tidak dapat tempat perlindungan. Lebih repot saudara-saudara, malah dia tempat perlindungan suaminya saudara Tuhan. Saudara-saudara, di sini Naomi berkata, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu? Ya pasti maksudnya suami saudara Tuhan. Tapi kita bersyukur ya, di sini Naomi menggunakan istilah apa? Tempat perlindungan. Karena untuk itulah suami. Untuk itulah suami. Laki-laki, kalau kamu nggak bisa memberikan jaminan perlindungan kepada perempuan, janganlah PDKT. Ya, kalau kamu nggak bisa memberi jaminan perlindungan, jangan berharap jadi suami. Ya, modal ganteng doang. Saudara-saudara Tuhan, seperti itu juga ya. Kalau perempuan-perempuan, kalau laki-laki itu tidak ada model-model tempat perlindungan, saudara-saudara Tuhan, jangan nekat. Tapi dia ganteng Pak, saudara-saudara Tuhan. Ganteng itu hanya bisa menjaga matamu, tidak bisa menjaga hatimu. Ini satu pelajaran. Di dalam Rut pasal 3, suami disebut sebagai tempat perlindungan. Suami sebagai tempat perlindungan. Maka saudara-saudara Tuhan, harusnya suami itu punya jiwa pelindung. Ya. Maka sekali lagi saya ingatkan, laki-laki, kalau kamu tidak bisa memberikan jaminan perlindungan, jangan nikah. Ya. Dan perempuan, kalau laki-laki itu tidak ada model-model pelindung, jangan mau. Jangan mau. Nah, saudara-saudara, mengapa Naomi ingin Rut menikah sama Boaz? Supaya Rut bahagia. Supaya Rut bahagia. Ya, saudara-saudara, kata bahagia itu dalam bahasa Ibraninya bisa juga diterjemahkan lebih baik. Nah, lebih baik. Supaya hidupmu lebih baik. Ya, apakah tidak ada baiknya jika aku mencarikan tempat perlindungan bagimu supaya hidupmu lebih baik? Ya, kamu di sini sebatang kara, Rut. Ya, kamu cuma punya aku nggak punya siapa-siapa juga. Ya, gimana kalau aku mencarikan seorang suami untukmu supaya hidupmu di sini lebih baik? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selama ini Rut yang memikirkan kebahagiaan Naomi. Kalau saudara perhatikan pasal 1, saudara-saudara, Rut yang memikirkan kebahagiaan Naomi. Yang kedua, pasal 2. Saudara-saudara, kita lihat pasal 2, Rut lagi yang memikirkan kebahagiaan Naomi. Di pasal 1, saudara-saudara, Naomi sudah usir Rut. Pulang sana. Apa kata Rut, saudara Tuhan? Jangan suruh aku pulang. Kemana kamu pergi? Ke situ aku pergi. Saudara-saudara, kenapa Rut mengikuti Naomi? Karena dia tahu. Ya saudara-saudara, aku kalau pulang ke Moab, aku bisa bahagia di sana. Tapi Naomi pulang ke Bethlehem, mau hidup dengan siapa? Mau makan apa? Maka dia mengatakan, jangan suruh aku pergi. Saudara-saudara, waktu Naomi tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada Rut. Waktu Naomi tidak memikirkan kebaikan Rut, Rut memikirkan kebaikan Naomi. Pasal 2. Saudara kasih itu pasal 2 dimulai dengan let me. Menarik, pasal 3 juga dimulai dengan let me. Tapi pasal 2 let me-nya siapa? Rut mengatakan kepada Naomi, let me, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi untuk mencari jelai. Saudara-saudara, Rut nggak bilang sama Naomi, jangan malas dong, ayo kita sama-sama kerja. Ya, saudara-saudara, Rut ngerti, Naomi masih kepahitan saudara Tuhan. Ya, sudah disuruh pergi cari jelai, mana dia pikir, mungkin Naomi kalau disuruh, ayo pergi cari jelai, masa kita mati tidak makan, lebih baik mati aja, saudara Tuhan kan, susah. Maka Rut yang berinisiatif, let me. Saudara perhatikan, kata let me itu artinya apa? Rut memikirkan kebahagiaan Naomi. Tapi pasal 3, saudara Tuhan, kita melihat sekarang Naomi yang memikirkan kebahagiaan Rut, let me. Rut, biarkan aku mencarikan seorang suami untukmu, supaya kamu di sini hidupnya bisa lebih baik. Selama ini kamu yang memikirkan kebahagiaanku. Sekarang biarkan aku memikirkan kebahagiaanmu. Di sini kita bisa melihat bahwa Naomi sudah sembuh dari kepahitannya. Saudara-saudara, pasal 1 menunjukkan Naomi itu bitter sampai dia tidak mau disebut namanya Naomi. Naomi yang namanya itu sangat indah, pleasant artinya.
Tapi Naomi mengatakan, jangan panggil aku pleasant, gak cocok dengan hidupku. Panggil aku Mara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ciri orang yang kepahitan adalah gak bisa memikirkan orang lain. Itu ciri orang yang kepahitan. Orang yang kepahitan tidak bisa memikirkan orang lain. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang kepahitan itu walaupun banyak uang, orang yang kepahitan itu walaupun banyak talenta, dia tidak akan bisa memikirkan bagaimana berguna bagi orang. Memang itu ciri orang kepahitan. Orang kepahitan tidak bisa memikirkan orang lain. Orang yang kepahitan selalu merasa dirinya adalah korban, sehingga semua orang harus memikirkan perasaannya. Kalau sudah perhatikan ya, orang kepahitan itu baperan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, orang yang kepahitan karena diputusin oleh pacarnya, saudara-saudara, melihat semua orang yang pacaran, pasti mau pikir saya iri ya. Loh, saudara-saudara, orang aja gak kenal dia, tapi dia merasa, ini orang berdua ya, sengaja mesra-mesraan depan saya. Supaya apa? Supaya bikin hati saya sakit. Loh, gak ada yang mikirin gitu loh. Kok kamu bisa baper begitu ya? Loh, Naomi kan begitu, saudara-saudara ya. Orang, dia masuk ke kota Bethlehem, lalu satu perempuan di kota Bethlehem mengatakan, bukankah itu Naomi? Baru kemudian dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Ih, baperan banget loh. Tapi memang itulah orang kepahitan. Dia berpikir sisi dunia ini mengolok-olok dia. Padahal nggak ada yang ngolok-olok dia. Saudara-saudara, orang kepahitan. Kita senyum bilang, tertawa di atas penderitaanku. Kita marah, nggak ngerti perasaanku. Loh, jadi apa yang harus saya lakukan untukmu? Maka saudara perhatikan ya, orang kepahitan itu selalu kalau didatangin orang, leave me alone, leave me alone. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kalau ditanya, kenapa kamu bilang leave me alone? Supaya aku nggak merepotkan orang lain. Padahal sebenarnya dia nggak mau diganggu orang lain. Tapi selalu alasannya apa? Saya nggak mau merepotkan orang lain. Padahal sebenarnya saudara-saudara, dia tidak mau diganggu orang lain. Itulah orang kepahitan. Jadi serba salah memang. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan ya, gimana orang kepahitan bisa memikirkan orang lain? Karena dia selalu merasa dirinya korban, seluruh dunia ini penjahat. Kepahitan. Saudara-saudara, tapi kalau saudara perhatikan ya, sekarang Naomi sudah bisa memikirkan kebahagiaan Ruth. Bagaimana kalau aku mencarikan seorang suami untukmu, supaya hidupmu lebih bahagia. Itulah tanda orang yang sudah sembuh dari kepahitan. Dia sudah bisa memikirkan kebaikan orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apakah penderitaan Naomi sudah selesai? Belum. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai pasal 3 pun Naomi masih sebatang kara, masih miskin. Tapi di dalam keadaan yang miskin dan sebatang kara pun dia sudah bisa memikirkan kebaikan, sudah bisa memikirkan kebahagiaannya orang lain. Ini satu hal yang sangat menarik, saudara dikasih oleh Tuhan. Naomi yang tadinya hanya mikirin diri sendiri, Naomi yang tadinya hanya menyalahkan Tuhan, sekarang menjadi Naomi yang sudah bisa memikirkan kebaikan orang lain. Padahal kalau ditanya dari segi lahiriah, keadaannya Naomi belum pulih. Dia masih miskin, dia masih sebatang kara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat ya, secara lahiriah Naomi masih menderita, tapi secara batiniah dia sudah bahagia. Ada banyak orang saudara dikasihi oleh Tuhan, secara lahiriah sudah bahagia, tapi batinnya menderita. Naomi secara lahiriah masih menderita. Dia belum punya siapa-siapa, dia belum punya harta, semua belum ada, tapi batinnya sudah bahagia. Saudara-saudara, mengapa Naomi bisa bahagia secara batiniah? Pasal 2, karena dia sudah menyadari Tuhan itu baik. Apa yang membuat Naomi bisa merasa bahagia sekalipun keadaannya masih menderita? Karena dia sadar bahwa Tuhan itu baik. Itu yang kita lihat di pasal 2, saudara-saudara. Ketika Ruth pulang membawa jelai yang begitu banyak, dan kemudian Ruth mengatakan jelai ini dari ladang Boas, langsung Naomi mengatakan, diberkatilah orang itu oleh Tuhan. Loh, saudara perhatikan pasal 1. Pasal 1, Naomi berpikir Tuhan itu taunya cuma apa? Menimpakan penderitaan. Di pasal 2, akhir, Naomi mengatakan, Tuhan bisa memberikan berkat. Diberkatilah orang itu oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada perubahan cara pandang terhadap Tuhan. Naomi yang tadinya menganggap Tuhan itu jahat, Naomi yang tadinya menganggap Tuhan itulah aktor intelektual di balik semua penderitaannya, sekarang menyadari Tuhan itu baik. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu menjadi lebih berat karena kita
tidak tahu Tuhan itu baik. Saudara-saudara, dua orang bisa menderita secara lahiriah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, orang yang menyadari Tuhan itu baik, batinnya tetap bahagia. Itulah yang membuat kenapa ada lagu It is well with my soul. It is well, beneran well. Saudara-saudara, rumah, perusahaan kebakar, anak mati, apanya yang well? Tapi dia bisa mengatakan, it is well with my soul. Apakah secara lahiriah dia tidak menderita? Dia menderita. Tapi karena dia menyadari bahwa Tuhan itu baik, maka di dalam penderitaan pun dia bisa berkata, it is well with my soul. Apa yang membuat penderitaan jadi lebih berat? Karena di dalam penderitaan, saudara pun tidak merasa Tuhan itu baik. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, Mazmur itu mengajarkan kepada kita ya, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya waktu mendengar kata kecap itu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya menyadari ya, kita bisa saja mengalami kebaikan Tuhan, tapi tidak mengecap kebaikan Tuhan. Banyak orang menerima banyak kebaikan Tuhan, mengalami banyak kebaikan Tuhan, tapi tidak mengecap. Tidak mengecap. Saudara tahu bedanya mengecap dengan menggigit, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, makanan itu bisa digigit, tapi saudara-saudara tidak akan tahu rasanya, hanya karena tidak akan tahu rasanya kalau saudara tidak kecap. Nah, mengecap itu tidak bisa banyak. Saudara-saudara, nggak mungkin saudara-saudara ya mengecap 1 kilo garam, itu nggak bisa, saudara kasih oleh Tuhan. Coba kecap 1 kilo garam. Saudara masukkan semua dalam mulut saudara, baru saudara, itu nggak mengecap namanya. Mengecap itu sedikit. Saudara perhatikan, sedikit saja saudara sudah tahu asinnya garam, manisnya gula, asamnya lemon cuy, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, hanya dengan mengecap sedikit saja. Saudara tidak perlu minum 1 liter lemon cuy untuk mengetahui asamnya lemon cuy. Kecap. Saudara tidak perlu mengecap banyak kebaikan Tuhan, walaupun yang saudara terima banyak. Saudara terima banyak, tapi Tuhan bilang, coba ambil sedikit, masukkan ke mulutmu, kecap, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Maka saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang waktu Tuhan kasih banyak orang ketika Tuhan kasih banyak berkat, tidak pernah bersyukur. Baru dikasih sedikit penderitaan, ngomel. Waktu banyak berkat, nggak pernah bersyukur, nggak pernah bilang thank you. Baru dapat penderitaan sedikit, ngomel, bilang Tuhan nggak baik. Saudara-saudara, di situ Tuhan mengatakan, coba kecap. Coba kecap. Ayo, kamu sudah dikasih banyak, pernah nggak ngecap? Enggak, lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Saudara pernah nggak makan obat dikecap? Enggak ya, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Saudara nggak suka. Saudara-saudara, makanannya terpaksa. Saudara suruh, ayo kecap, gimana rasanya? Ya nggak ada, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak ada. Saudara-saudara, ada orang itu ya, katanya salah satu obat itu adalah empedu ular, saudara kasih oleh Tuhan ya, yang membangkitkan antibodi, empedu ular. Saudara-saudara, semua orang yang menyarankan empedu ular tidak pernah bilang dikecap, nggak pernah ditelan. Kenapa saudara-saudara? Kalau dikecap nggak ada yang mau makan, pahitnya minta ampun. Maka empedu ular tidak diminta untuk dikecap kan, ditelan, telan. Ya saudara-saudara, kalau dikecap, aduh, pahitnya minta ampun. Ada nggak orang saudara-saudara mengecap empedu ular? Nggak ada, ditelan. Nah seringkali saudara-saudara ya, cara kita menikmati berkat Tuhan itu nggak dikecap, ditelan. Makanya saudara-saudara lupa langsung, gimana ya berkat Tuhan itu? Lupa. Kenapa? Ditelan. Harusnya dikecap. Saudara kecap, saudara lihat betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kalau saudara-saudara selalu telan, ya berkat Tuhan itu seakan-akan lewat. Begitu rasa penderitaan, Tuhan jahat lah. Waktu saya kasih berkat, kamu nggak bilang thank you. Waktu sedikit ada penderitaan, kamu marah-marah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sini. Naomi sudah melihat betapa baiknya Tuhan itu. Keadaan sudah berubah? Belum. Tapi di dalam keadaan yang menderita, dia melihat Tuhan itu baik. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar ya. Saudara tidak perlu menunggu bahagia dulu, baru memikirkan kebahagiaan orang ya. Dunia ini ngajarkan gitu saudara-saudara ya. Your happiness first, dikasih oleh Tuhan ya. Nah, bahagiakan dirimu sebelum kamu membahagiakan orang
lain. Nah, itu kan diajarkan dunia, saudara-saudara ya. Bahagiakan dirimu dulu ya. Make yourself happy first ya. Kalau kamu aja belum bahagia, gimana orang lain bisa bahagia? Your happiness first. Maka saudara-saudara, ya ajaran dunia seperti ini yang bikin banyak orang tua nggak bertanggung jawab. Kenapa? Loh, saya harus jadi orang tua bahagia dulu, baru saya bisa bahagiakan anak saya. Maka saudara-saudara, ada orang tua itu akhirnya sibuk mengejar kebahagiaannya, anaknya terlantar. Loh, katanya kan saya dulu bahagia. Katanya happy parent, happy children, saudara-saudara Tuhan. Ya, makanya saudara-saudara banyak perhatikan ini, saudara-saudara ya, banyak orang tua akhirnya anaknya butuh perhatian pun karirnya dulu dikejarnya. Oh, saudara-saudara banyak orang tua, anaknya sudah dipanggil guru berkali-kali pun. Kenapa? Kurang perhatian. Ayolah Pak, Bu, ya, cobalah mulai perhatikan anak. Orang tua bilang apa? Karirku dulu. Loh, gimana sih? Anakmu sudah di ujung tanduk gini masih bikin karirmu juga gitu. Kan katanya aku dulu bahagia, baru bisa bahagiakan anakku. Loh, ajaran apa ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu juga menyebabkan ya suami-suami nggak bertanggung jawab, istri-istri nggak bertanggung jawab. Kenapa? Happiness, my happiness first. Kebahagiaanku yang pertama. Ya, aku dulu bahagia, baru orang lain bisa bahagia. Itu ajaran dari mana itu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Naomi mengajarkan kepada kita, dia tidak perlu bahagia dulu untuk bisa memikirkan kebahagiaan orang lain. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak egois ya. Kita tidak harus bahagia dulu, saya baru bisa bahagiakan orang lain. Saudara-saudara, yang bikin kita bahagia itu ya karena kita tahu Tuhan baik. Kalau saudara tahu Tuhan baik, sekalipun secara lahiriah saudara menderita, saudara sudah bahagia. Dan itulah sebabnya saudara tidak perlu tunda untuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Saudara-saudara, ada satu kali itu seorang suami yang tertarik dengan perempuan lain. Baru dia datang kepada istrinya minta cerai. Dan saudara kasih oleh Tuhan, istrinya kemudian sedih. Kenapa ya kamu begitu? Baru istrinya bilang, bagaimana dengan anak-anak kita? Kasihan loh mereka kalau kita berdua bercerai. Baru apa kata suaminya, saudara kasih oleh Tuhan? Loh, justru mereka akan bahagia kalau mereka tahu kita bahagia. Dan yang bikin kita bahagia apa? Ya kita bercerai. Kamu bisa dengan hidupmu, saya bisa dengan hidupku. Dan kita bahagia. Nah, kalau kita bahagia seperti ini, pasti anak kita akan bahagia. Ya kacau. Ngapain kita berdua memaksakan diri tetap bersama? Toh kita nggak bahagia, anak kita juga akan bahagia. Mending kita pisah, terus terang sama mereka. Dan waktu kita berjalan masing-masing bahagia, anak kita pun akan bahagia. Ini ajaran macam apa ya saudara-saudara ya? Tapi itu ajaran dunia ini. You bahagia dulu, baru bisa bahagiakan orang lain. Persalahannya gini saudara-saudara ya, dari mana saya tahu saya sudah bahagia? Oh, saya akan membahagiakan orang lain kalau saya sudah bahagia. Pertanyaannya, saudara tahu dari mana saudara sudah bahagia? Oh ya, saya nggak tahu lah. Saudaranya nggak tahu kapan saudara sudah bahagia. Bagaimana saudara bisa membahagiakan orang lain? Alkitab memberikan kepada kita kebenaran yang begitu jelas. Saudara sudah bahagia saat saudara tahu Tuhan itu baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengetahui dia jadi gembalaku saja sudah membuat saya tidak merasa kekurangan. Ya, mengetahui dia gembalaku saja sudah bikin aku enggak merasa kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang kedua dari khotbah ini. Kita lihat ketaatan Rut ayat 5 sampai 7, saudara-saudara, ayat 5 sampai 7. Nah, saudara-saudara, ayat 5 sampai 7 itu kan menunjukkan Rut menaati Naomi, khususnya ayat 6. Mari saudara-saudara perhatikan ayat 6. Saya bacakan ayat 6 kalimat yang terakhir. Dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Dilakukannya tepat. Nah, kata tepat saudara-saudara. Jadi apa yang diperintahkan Naomi, seperti itu yang dilakukan oleh Rut. Dia mandi, dia berurap, dia mengganti pakaian, dia menyelinap dalam kegelapan dan berbaring di dekat kakinya Boas. Semua yang Naomi suruh, dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi kita gampanglah menaati Naomi, cuman begitu doang. Apa sulitnya mandi? Apa sulitnya berurap? Apa sulitnya ganti baju? Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti budaya zaman itu, saudara akan melihat bahwa ketaatan Rut ini tindakan yang beresiko.
Ya memang mandi nggak beresiko, saudara Tuhan ya, sampai ganti baju itu nggak beresiko. Tapi menyelinap di dalam kegelapan, lalu kemudian membaringkan diri di dekat seorang laki-laki, itu resiko. Saudara-saudara, Naomi sih mudah ngomongnya, Ruth yang sulit melakukannya. Lebih mudah Naomi memberi perintah daripada Ruth melakukan. Ayo sekarang kalau saudara sudah jadi Ruth, memang rencana Naomi itu rapi. Ya, step pertama, step kedua. Saudara perhatikan ya ayat 1-5, itu benar-benar rencana yang matang loh. Saat ini Boas lagi di tempat pengirikan. Dia sudah perhitungkan semuanya. Ya, sampai masuklah tapi jangan ketahuan. Benar-benar rencana yang rapi. Tapi yang melakukan eksekusinya kan bukan Naomi, eksekusinya adalah Ruth. Saudara-saudara salah-salah, yang kena Ruth bukan Naomi. Itu kan sama seperti menjodohkan orang, saudara-saudara Tuhan ya. Makanya kita sebel kalau dijodohkan orang kan. Ini lo, gitu lo, gini lo, saudara-saudara Tuhan. Iya. Semua yang kamu bilang itu mungkin baik dan motivasimu baik. Tapi kalau gagal, bukan kamu yang kena. Ya. Iya kalau laki-laki itu seperti yang kamu katakan. Kalau enggak, ya kamu bisa nonton dari jauh. Salah ya saya. Tapi kan orang sudah nikah. Salah sih salah. Kamu nonton, saya yang korbannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ya. Apa saja resiko yang diambil oleh Ruth untuk datang ke tempat Boas. Yang pertama, saudara-saudara, dia datang malam-malam. Saudara kayak Tuhan, tempat pengirikan itu letaknya di luar pemukiman. Jauh. Itulah tempat pengirikan, saudara Tuhan. Baru dibuat di sebuah bukit kecil. Jadi bukan di tempat orang ramai, tidak. Itu di tempat yang tersembunyi, sepi. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan ya, dari rumahnya Naomi sampai ke tempat pengirikan itu perlu jalan kaki loh, saudara-saudara, malam-malam begitu. Ayo, perempuan mana yang mau melakukan itu? Malam-malam keluar rumah ngendap-ngendap, saudara Tuhan. Kalau kelihatan sama warga atau kelihatan sama Hansip kan dipikir ini PSK, malam-malam keluar kayak gini. Saudara-saudara, Ruth aja sudah perempuan Moab, namanya sudah nggak baik, saudara Tuhan. Itu jadi perempuan Moab saja itu sudah bikin apa aib dengan namanya sendiri itu. Itu tiba-tiba keluar malam-malam lagi. Itu kan resiko. Yang kedua, saudara-saudara, masih bicara mengenai yang datang malam-malam ya, saudara-saudara ya. Sampai di tempat pengirikan, ya, di situ kan ada pegawai-pegawai yang lain. Bagaimana dia membedakan mana Boas, mana pegawai Boas? Berbaringlah di dekat kakinya. Ternyata saudara-saudara begitu dia berbaring, bukan Boas. Ayo, bagaimana dia membedakan ini Boas, ini bukan Boas? Lihat pakai senter, saudara. Nggak mungkin. Saudara-saudara, dia harus mencari dari antara laki-laki itu mana Boas. Saudara-saudara, kalau dia ternyata salah dan laki-laki itu pegawai Boas itu ternyata jahat, saudara Tuhan, bisa dilecehkan dia. Resiko. Sudah tahu kan, perempuan itu mengutamakan sekuritas, saudara Tuhan. Ya. Perempuan itu mengutamakan sekuritas, laki-laki mengutamakan petualangan. Ya, makanya saudara-saudara Tuhan, kalau perempuan dikasih rencana, pertanyaan cuma satu, saudara. Kalau gagal gimana? Ya, kalau laki-laki saudara-saudara Tuhan, gagal pun nggak apa-apa, saudara-saudara Tuhan. Karena disitulah bagian dari petualangannya, saudara-saudara. Itu laki-laki. Loh, kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa. Justru di situ petualangannya. Bagi istrinya, saudara-saudara, loh, kamu sih bertualang ya, saya. Maka saudara perhatikan baik-baik, ketika laki-laki dengan perempuan berdiskusi mengenai rencana, perempuan selalu nanya, kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Backup plan-nya apa? Kalau laki-laki, backup plan-nya apa? Di situ nanti ada backup plan-nya. Loh, masa gimana ini ya? Loh, justru di situ petualangannya. Waduh. Maka saudara perhatikan ya, laki-laki kalau mau resign gampang, nggak dimikir. Makanya orang bilang nggak ada otak. Karena istri bilang begitu, lu nggak ada otak ya, resign gitu aja. Loh, kamu mau makan apa? Tenang aja, di situ petualangannya. Perempuan saudara-saudara tidak seperti itu mikirnya. Sekuritas. Jaminannya apa? Saudara-saudara, pergi malam-malam itu tantangan bagi perempuan. Sekuritasnya apa? Kok laki-laki sih pikir ini kan jaga malam aja nih pos roda. Kan beda. Yang kedua, dia perempuan Moab, saudara Tuhan. Nah, ini yang kedua. Saudara-saudara, perempuan Moab ini sudah terkenal dengan menyelinapnya, saudara Tuhan. Saudara ingat dalam kitab Bilangan,
perempuan Moab pernah menyelinap ke perkemahan bangsa Israel. Sampai akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Itu kan kisah Bileam, saudara-saudara Tuhan. Dia suruh perempuan Moab, nyelinap kamu ke perkemahan mereka. Baru bujuk mereka untuk berzina. Saudara bisa bayangkan adegan ini. Perempuan Moab malam-malam nyelinap ke pengirikan bangsa Israel. Wah, ini mau goda kita ya. Yang terakhir, saudara-saudara, Rut kan nggak tahu responnya Boas. Ya, kita sih merasa tindakan Rut ini benar. Kenapa? Kita sudah baca endingnya. Tapi kalau saudara jadi Rut, emang saudara tahu nanti Boas endingnya gimana? Wah, bisa saja Boas mengatakan, ternyata ya saya salah menilai. Saya sudah bilang kamu perempuan yang baik waktu di pasal 2. Ternyata kamu adalah perempuan yang nakal. Datang malam-malam sendirian, baru tiba-tiba tidur di dekat saya. Wah, saya pikir kamu selama ini perempuan yang baik, mengabdi pada mertua, ternyata kamu begini. Resiko. Saudara-saudara nih kasih Tuhan, mengapa Rut mau melakukan ini? Karena dia mengasihi Naomi. Karena dia mengasihi Naomi. Saudara-saudara nih kasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang tadi saya belum ajukan. Mengapa harus dengan Boas? Kalau mau cari suami, banyak laki-laki lain. Ya, saudara-saudara gini ya, kalau Naomi bilang sama Rut, bolehkah aku mencarikan seorang suami bagimu? Boleh ya. Tapi kemudian ayat berikutnya saudara-saudara Tuhan, bukankah Boas itu sanak kita? Loh kenapa harus Boas? Ya saudara-saudara, dan Boas sendiri ngaku kan saudara-saudara, aku nggak muda lagi kok. Ada penafsir mengatakan saudara-saudara, kemungkinan Boas ini pamannya Mahlon. Nah, saudara-saudara, jadi Boas ini bukan sepupunya Mahlon, tapi sepupunya Elimelek. Tuir banget ya saudara-saudara Tuhan ya. Waduh. Tua banget nih. Ya Boas juga bilang ya. Ya. Boas juga bilang, engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Dengan katanya kan Boas mengatakan, ya saya sudah tua kok. Loh pertanyaannya kenapa harus dengan Boas? Kenapa? Rut nggak bilang, sama laki-laki lain aja lah. Saya kalau cuma suami kan bisa sama laki-laki yang lain. Kenapa harus dengan Boas? Nah saudara nih saudara Tuhan, mari kita lihat ayat 10 ya, ayat 10. Lihat ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Ayo kita bacakan ayat 10 ini bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah perhatikan saudara-saudara, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Yang pertama kali yang mana? Yang pertama kali di pasal 1. Saudara-saudara, itulah demonstrasi kasih Rut yang pertama. Dia meninggalkan orang tua, keluarga, bangsanya demi Naomi. Itu yang pertama. Tapi Boas mengatakan, yang malam ini lebih besar daripada yang pertama. Cintamu kepada mertuamu yang kamu tunjukkan malam hari ini lebih besar. Loh, kok bisa dikatakan lebih besar? Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa Boas mengatakan yang saya lihat malam ini lebih besar, lebih nyata? Saudara-saudara bahasa Indonesia pakai kata lebih nyata ya. Bahasa Inggris itu lebih besar. Mengapa Boas mengatakan ini lebih besar? Saudara-saudara nih saudara Tuhan, Rut bisa cari yang lebih muda. Lebih muda, lebih kaya. Bisa. Tapi kenapa dia memilih dengan Boas? Memang kaya, tapi tidak muda lagi. Karena menikah dengan laki-laki yang lain hanya untuk menguntungkan Rut, tapi tidak menguntungkan Naomi. Menikah dengan Boas itu bukan hanya baik untuk Rut, tapi juga baik untuk Naomi. Saudara-saudara, kalau Rut menikah dengan laki-laki lain, dia akan dapat suami, tapi Naomi tidak dapat penebus. Naomi akan sebatang kara terus. Ya Rut memang akan punya anak, punya keluarga. Wah, happy family. Tapi Naomi akan tetap sebatang kara. Siapa laki-laki yang tepat untuk menebus Naomi? Boas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya relasi yang indah antara Naomi dan Rut. Naomi memikirkan apa yang baik bagi Rut, dan Rut juga memikirkan apa yang baik bagi Naomi. Menarik saudara-saudara.
Di awal kita berpikir hanya Naomi yang memikirkan Ruth. Ternyata saudara-saudara, ketaatan Ruth itu menunjukkan Ruth pun memikirkan Naomi. Naomi memikirkan apa yang baik untuk Ruth, dan Ruth memikirkan apa yang baik untuk Naomi. Kalau Ruth hanya memikirkan dirinya, dia akan cari laki-laki yang lain. Tapi saudara-saudara Tuhan, menikah dengan laki-laki yang lain gak ada gunanya bagi Naomi. Itu hanya akan ada gunanya bagi Ruth. Tapi menikah dengan Boas, itu akan memulihkan kembali harta pusaka Elimelek yang sudah hilang sejak kematian. Saudara-saudara, ini juga pelajaran ya. Saudara waktu menikah, yang saudara pertimbangkan apa? Banyak orang cuma mempertimbangkan kebahagiaannya. Saya menikah supaya saya bahagia. Saudara pernah nggak berpikir, saya menikah bukan hanya supaya saya bahagia, tapi supaya orang lain pun mendapat berkat dari pernikahan saya. Saudara pernah nggak berpikir atau memilih seorang pasangan itu bukan hanya, karena dia bisa membahagiakanku, ya oke lah. Tapi saudara harus berpikir loh, apakah nanti menikah dengan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang? Anak muda hari ini nggak berpikir seperti itu, saudara-saudara Tuhan. Yang penting saya bahagia, yang penting bahagia, saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara Tuhan, orang lain berbahagia nggak? Orang Kristen harus berpikir seperti itu, memilih pasangan hidup bukan hanya untuk kebahagiaan saya. Saudara pernah berpikir nggak, menikah dengan dia akan membuat kami berdua lebih efektif melayani nggak? Jangan nanti setelah menikah cuma saya pelayanan, dia enggak. Tapi dia ganteng Pak. Tapi ada nggak hatinya untuk pelayanan? Nggak ada sih. Tapi dia ganteng loh Pak ya. Itu berarti kamu hanya mikirkan kebahagiaanmu. Iya Pak, lumayan lah Pak ya, punya suami yang enak dilihat di rumah, ya kan, daripada mata kita butek juga ngeliat yang jelek Pak gitu kan. Iya, tapi setelah saudara menikah, ke gereja enggak, dianya ke gereja enggak, dianya pelayanan enggak, peduli dengan kekristenan pun enggak. Ya tapi dia ganteng Pak. Sama laki-laki juga. Wah, lihat perempuan yang cantik kayak model saudara Tuhan. Tapi selain cantiknya nggak ada berguna sama sekali untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara ya, seorang hamba Tuhan mendapatkan pasangan, memang cantik kayak model saudara Tuhan, tapi nggak bisa diandalkan untuk pelayanan. Bisa bayangkan saudara-saudara ya, cantiknya bukan main istrinya, tapi kalau istrinya ngomong sama jemaatnya terluka langsung. Saudara-saudara, wah tapi itu kan untuk hamba Tuhan, itu speknya hamba Tuhan Pak ya. Nah itu speknya hamba Tuhan. Spek saya nggak usah gitulah Pak ya. Kami ini jemaat biasa, speknya yang penting cantik aja. Loh, tapi saudara pelayanan, dia cuma diajak kondangan aja Pak. Waduh. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak muda ya, jangan cari pasangan yang hanya bisa diajak kondangan, saya bilang. Di situ aja kebanggaannya. Bangga, wih cantik ya pasanganmu. Iya. Itu. Tapi setelah menikah saudara-saudara itu tidak berguna sama sekali. Saudara-saudara nikah saudara Tuhan, Naomi memikirkan Ruth. Ruth juga memikirkan Naomi. Inilah ikatan kasih. Saudara-saudara, orang yang terikat dalam kasih tidak lagi memikirkan dirinya masing-masing, tapi memikirkan kebaikan orang lain. Itu yang namanya ikatan kasih. Dua orang yang terikat dalam kasih tidak lagi memikirkan masing-masing. Yang satu memikirkan yang lain, yang ini memikirkan yang satu. Itu yang namanya ikatan kasih. Saudara-saudara, seringkali kan orang itu bicara mengenai penting persekutuan. Tapi saudara pernah tanya nggak, persekutuan terbentuk dari apa? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, persekutuan hanya bisa terbentuk antara dua orang yang taunya memberi. Orang yang tidak memiliki kasih, hanya memikirkan diri sendiri, nggak bisa bersekutu. Saudara-saudara, banyak orang itu mengeluhkan di gereja nggak ada persekutuan, Kamu sendiri sudah lakuin apa? Saudara-saudara, persekutuan itu terbentuk bukan dari apa yang saudara terima, tapi dari apa yang saudara berikan. Jadi orang yang hanya tahu menerima, bukannya dia tidak ada yang mau bersekutu, dia hanya nggak bisa bersekutu. Tapi
Tapi dia selalu berpikir apa? Orang di sini nggak mau bersekutu, orang sini dingin-dingin. Lah, kamu sendiri sudah lakuin apa? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, persekutuan itu terbentuk bukan dari berapa banyak yang saudara terima, tapi dari berapa banyak yang saudara korbankan. Suami dan istri juga sama. Kalau suami hanya berpikir, apa yang bisa kudapat dari istri? Istri juga sama, apa yang bisa kudapat dari suami? Ini nggak akan mungkin jadi satu. Walaupun di dalam pemberkatan nikah, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Sampai kuburan pun tetap dua. Kenapa saudara-saudara? Karena tahun-tahun pernikahan isinya cuma apa? Apa yang bisa saya dapat dari kamu? Loh, ya wajar. Sudah 50 tahun pernikahan pun saudara Tuhan tidak menjadi satu, tetap dua. Pernikahan hanya bisa menjadi satu kalau suami tidak lagi pikir apa yang bisa ku dapat, apa yang bisa ku beri. Istri juga sama, apa yang bisa ku beri. Pernikahan seperti ini lambat laun akan semakin menjadi satu. Saudara-saudara, salah satu lagu yang cukup terkenal ya, indahlah ikatan. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara kasih Tuhan, lagu ini ditulis oleh John Fawcett, seorang pendeta yang dulu melayani di suatu gereja miskin. Tapi kemudian dia dipindah ke gereja yang kaya 7 tahun kemudian. Saudara-saudara, dia sudah perpisahan dengan jemaatnya dan dia sudah packing barang-barangnya untuk pergi ke gereja yang kaya itu. Dia kemudian pamit dengan jemaat di gereja itu, saudara-saudara. Jemaat itu lihat dia jalan bersama dengan kereta kuda yang membawa barang-barangnya. Saudara-saudara, dia lihat ke belakang, jemaat itu kayaknya nggak rela dia pergi. Baru kemudian dia juga akhirnya mengatakan, aku egois sekali kalau saya pergi, dia bilang. Akhirnya saudara-saudara Tuhan, dia minta kereta itu berhenti, balik lagi ke gereja itu. Dia kirim surat kepada gereja yang undang itu, dia bilang, saya tidak jadi pergi pelayanan di sana, saya tidak jadi ambil pelayanan di sana. Dia memilih gereja yang miskin itu daripada gereja yang kaya. Nah, saudara-saudara, dia kemudian menulis sebuah lagu yang mengingatkan dia tentang pengalaman itu. Indahlah ikatan dalam kasih-Nya. Bait yang pertama mengatakan, indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sehati dan bersekutu, laksana di surga. Saudara-saudara, lagu ini mau mengatakan ya, saudara nggak perlu tunggu ke surga untuk lihat surga. Saudara bisa lihat surga ketika saudara bersama-sama dengan orang yang sehati. Ngapain tunggu ke surga untuk lihat surga, saudara Tuhan? Kita ke sana kok nanti. Tapi selama di bumi ini, di mana saudara bisa lihat surga? Ketika saudara bertemu dengan orang yang sehati, yang nggak mikirin dirinya sendiri. Saya tanya, saudara orang itu nggak? Saudara-saudara, gereja itu kayak neraka. Kalau semua yang di situ hanya mikirkan dirinya sendiri. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Saudara-saudara pulang dari ibadah pun evaluasinya apa? Saya dapat apa? Loh. Saudara-saudara, ada orang pulang dari ibadah, saudara Tuhan, gimana ibadah hari ini? Ah, kurang. Kenapa? Saya nggak dapat apa? Loh, kok jadi kamu standarnya ya? Saya nggak dapat apa-apa. Lagunya nggak cocok untuk saya. Lah, kok kamu terus? Standarnya ini kamu terus. Lagunya nggak cocok dengan saya. Musiknya nggak cocok dengan saya. Apalagi hamba Tuhannya nggak cocok dengan saya. Wah, baru lama kita pikir, emang kamu siapa gitu? Sampai harus cocok dengan kamu semua. Saudara-saudara, surga adalah tempat orang yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi bisa bahagia. Itulah surga. Dunia ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, beda dengan surga. Dunia mengajarkan, pikirkan dirimu baru kamu bahagia. Ya, kalau kamu nggak mikirkan dirimu, nggak ada yang mikirkan kamu. Ya, jadi mau bahagia, dirimu duluan. You first. Baru bisa bahagia. Tapi surga itu bukan tempat itu, saudara-saudara. Surga adalah tempat orang-orang bertemu dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi bisa bahagia. Itulah surga. Bagaimana ya? Saya bisa bahagia pada saat saya mikirkan orang. Saya nggak mikirkan diri saya sendiri lagi. Mustahil. Itulah surga. Maka saudara kasih Tuhan, gereja yang jemaatnya seperti ini sudah di sorga, saudara kasih Tuhan, sudah mencicipi sorga. Saudara-saudara, saya pernah dengar sebuah cerita, ini ilustrasi ya, bukan cerita beneran. Ada satu orang itu belum meninggal, tapi dibawa untuk melihat neraka dan sorga, saudara kasih Tuhan. Ya, dia dibawa untuk visit. Ya, saudara-saudara, dikasih simulasinya dulu mengenai sorga dan neraka. Ini bukan cerita beneran, ini ilustrasi, saudara-saudara ya. Dia pergi ke neraka, di neraka itu ada meja yang besar,
dan makanan yang enak di atas meja itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu dikasih sumpit, panjangnya 2 meter. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Baru dia pergi ke neraka, dia pergi ke sorga. Sama saudara dikasihi oleh Tuhan, di sorga itu ada meja besar. Makanan enak juga. Lalu orang duduk di situ dikasih sumpit 2 meter. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba dia dengar di neraka terjadi kegaduhan. Wah, saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kebahagiaan, yang ada kericuhan. Tapi saudara-saudara di sorga, kok bahagia semua di sini ya? Padahal sama makanannya, sama sumpitnya, sama-sama 2 meter. Tapi kenapa di neraka yang terjadi kegaduhan, sedangkan di sorga itu ada kebahagiaan? Saudara dikasihi oleh Tuhan, dia lihat ke neraka lagi. Ternyata saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa terjadi kegaduhan? Semua orang komplain, nggak bisa makan. Makanan enak tapi sumpit 2 meter, gimana masukkan ke mulut? Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa di sorga ada kebahagiaan? Sumpitnya 2 meter. Tapi semua orang pakai sumpitnya untuk mulut temannya. Saudara-saudara, kalau saudara pakai sumpit 2 meter untuk diri saudara sendiri, saudara pasti ngedumel sama Tuhan. Tapi sumpit 2 meter itu dipakai untuk apa? Untuk nyuapin teman di depannya. Dan sepanjang perjamuan, sepanjang makan-makan, semuanya happy. Kenapa semua happy? Tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara hari ini merasa kurang happy, dan saudara pikir, mungkin karena saya kurang egois ya Pak, makanya saya kurang happy. Cobalah lebih egois, makin saudara nggak happy. Lu sih terlalu memikirkan diri sendiri, saatnya kamu membahagiakan diri. Self-reward, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini istilah-istilah sampah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Self-reward. Tapi kalau saudara baca buku-buku hari ini, self-reward, belajar untuk mengapresiasi diri. Ya, hai istri-istri, belilah barang yang mahal-mahal. Itu bagian dari menghargai dirimu. Anakmu makan apa? Ya, saya bahagia dulu baru anak saya bahagia lah. Nggak bisa gitu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu kan banyak buku-buku seperti itu kan. Ya istri-istri, belilah barang yang mahal-mahal, belilah skincare yang mahal-mahal. Ya, kenapa? Kamu bahagia dulu, baru nanti keluargamu bahagia. Loh, tapi anak saya nggak sekolah dong. Itu nanti akan ada jalan keluarnya kok. Istri bahagia, mama bahagia, anak pun bahagia. Itu namanya self reward. Wah, nggak ada ruang untuk pengorbanan dong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang ketiga. Kita lihat bagian yang ketiga. Di sini muncul Boas sebagai penebus. Saudara-saudara, sebutan Boas sebagai penebus itu sudah muncul di dalam Rut 2 ayat 20. Ya, saudara-saudara ya. Rut 2 ayat 20. Saya bacakan untuk kita semua Rut 2 ayat 20. Orang itu kerabat kita, dialah seorang yang wajib menebus kita. Nah, kata wajib menebus bahasa Ibrani itu goel. Ya, saudara-saudara, goel. Goel itu artinya penebus. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama memang ada mekanisme. Kalau orang kena musibah, maka saudaranya wajib menebus dia. Nah, musibah ini banyak, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, misalnya dia ada hutang, maka tanahnya dijual. Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka dalam perjanjian lama kerabat dari orang ini wajib beli tanah yang digadaikan itu. Kenapa? Karena dia penebus. Nah, saudara-saudara, kasus yang kedua adalah kalau ada laki-laki meninggal, tidak ada anak, maka jandanya dia wajib menikah dengan saudara dari laki-laki yang meninggal itu. Anak pertama dari pernikahan itu bukan anak dari saudaranya ini. Anak pertama itu adalah anak dari yang meninggal itu. Supaya apa? Supaya warisan bisa diteruskan kepada anak ini. Karena waktu meninggal gak ada anak, warisan gak bisa diwariskan. Tapi dengan menikah dengan iparnya, warisan itu bisa diteruskan. Nah, itu yang namanya sistem kinsman redeemer. Kerabat penebus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasus Naomi, dia sudah menikah, tapi anaknya meninggal semua. Sementara tanah Elimelek itu tidak bisa diambil, karena itu bukan milik perempuan. Solusinya apa? Harus ada penebus. Harus ada penebus. Dan itulah kenapa Naomi mengatakan pada Rut, ini loh penebus kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Naomi menikah dengan Boas, wah, kemungkinan punya anak kecil.
Naomi sudah tua begitu menikah dengan Boas, saudara kasih, nggak ada anaknya, tetap saja nggak ada solusi. Maka yang bisa menikah dengan Boas itu apa? Ruth sebagai istri dari Mahlon. Istri dari Mahlon. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jadi kita lihat di sini ya, Boas itu adalah penebus yang tepat. Itu kenapa harus Boas? Karena dia yang tepat. Pertama, saudara-saudara, masih kerabat. Masih kerabat. Nggak kerabat nggak bisa jadi penebus, harus kerabat. Saudara-saudara, kerabat ini ada 3. Yang pertama, saudara kandung laki-laki. Tapi nggak mungkin untuk kasus Naomi. Kenapa? Mahlon dan Kilion sudah mati, nggak ada saudara kandung. Yang kedua, saudara, paman. Inilah kasusnya Boas. Mahlon dan Kilion tidak bisa. Kenapa? Ruth nggak bisa menikah dengan saudara Mahlon dan Kilion, dua-duanya sudah mati kok. Maka solusi yang kedua, menikah dengan saudaranya Elimelek. Itulah namanya Boas. Yang ketiga, saudara kasih oleh Tuhan, adalah sepupu dari Mahlon dan Kilion. Sepupu dari Mahlon dan Kilion. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi kita perhatikan di sini, Boas itu adalah yang tepat. Yang pertama, dia masih kerabat. Yang kedua, kerabat si kerabat, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kere nggak bisa jadi penebus. Karena ini urusan uang yang besar. Menebus itu pakai uang. Dia harus beli tanahnya Elimelek itu, lagi mana belinya? Kalau dia miskin. Maka saudara kasih oleh Tuhan, Boas lolos fit and proper test, syarat yang kedua. Kaya. Yang ketiga, saudara-saudara, dia mengasihi Ruth. Saudara-saudara, Boas menerima Ruth sebagai istrinya bukan karena dia mengincar hartanya Naomi, bukan. Nanti di pasal 4, saudara lihat cerita, ada orang yang sebenarnya lebih berhak. Tapi orang itu bilang apa? No. Kenapa? Saya sih nggak keberatan tebus hartanya Naomi. Tapi saya nggak mau ambil Ruth jadi istri saya. Kenapa? Karena itu akan merusak pembagian warisan nanti. Kita nggak bahas itu, saudara-saudara. Tunggu 2 minggu lagi ya, saudara-saudara Tuhan ya. Itu nanti ada acara lepas-lepas sendal itu, saudara-saudara Tuhan ya. Lepas sendal ya, saudara-saudara. Kenapa pakai sendal-sendalan segala ya, saudara-saudara ya. Itu saudara-saudara Tuhan. Saudara kan seperti saya bilang ya, kitab Ruth ini bukan kitab yang asing, saudara-saudara Tuhan. Tapi pembahasan-pembahasan yang lebih dalam jarang sekali. Saudara-saudara, sebenarnya ada orang yang bisa lebih berhak daripada Boas. Tapi orang itu nggak mau. Artinya saudara-saudara, sekalipun hukum Taurat bilang wajib, tapi saudara-saudara Tuhan, kalau orang itu nggak mau, dia bisa nolak. Loh, kalau gitu kenapa Boas mau? Cinta. Saudara-saudara, orang itu kan bilang, saya kalau ambil Ruth, wah rusak nanti pembagian harta warisan saya. Enak anaknya Ruth dapat harta warisan saya, nanti keluarga bisa komplain, saya nggak mau. Ya udahlah, kami yang tebus. Emang Boas nggak begitu? Kalau dia tebus Ruth, iya kena. Tapi apa kata Boas? Nggak apa-apa. Kenapa saudara-saudara? Karena dia menebus Ruth bukan karena kewajiban, dia menebus Ruth karena cinta. Kalau dia mau dia nggak usah tebus, tapi karena cinta dia menebus. Saudara-saudara, di sini saya belajar ya, tidak ada cinta tanpa resiko. Mencintai harus mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko tidak bisa mencintai. Dan apa resiko yang paling berat dalam cinta? Resiko disakiti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara nggak siap disakiti, jangan mencintai. Ya, saudara harus siap disakiti untuk bisa mencintai. Orang yang tidak mau disakiti, nggak mungkin bisa benar-benar mencintai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Boas mengambil Ruth? Karena cinta, bukan karena kewajiban. Saudara-saudara yang terakhir, dia takut akan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun Boas mencintai Ruth, dia tahu aturan. Menurut hukum Taurat, saya nggak boleh langsung nikahi kamu. Ada yang lebih berhak. Wah saudara-saudara, sekalipun hatinya ngebet banget, saudara Tuhan ya. Naomi ngebet, Ruth ngebet, Boas pun ngebet. Saudara-saudara, ada peraturan yang mengganjal. Masih ada satu orang lagi. Saudara Tuhan, saya waktu baca bagian ini, saudara-saudara, saya sebel sama yang satu orang itu, saudara. Kenapa sih menghalangi banget nih orangnya? Ini sudah bagus, ini happy ending ini. Tapi tiba-tiba, tunggu ya, ada satu orang lagi, ya elah. Pasal 2 sudah tertunda, pasal 3 tertunda lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan,
Maka saudara-saudara penafsir mengatakan, di dalam kitab Rut ini ada komedinya, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Kita diajak sudah ngebet-ngebetan, ayo, saudara-saudara. Tiba-tiba mau konklusi. Ada satu orang lagi, tunggu lagi ya, besok, ya ampun saya pikir ini. Tapi itulah Boas, integritasnya saudara-saudara. Dia cinta dengan Rut, tapi dia tidak membiarkan cintanya tabrak aturan. Ada satu orang lagi, tunggu besok. Waduh, saudara-saudara, bagi Boas itu besok itu mungkin suatu abad rasanya saudara-saudara Tuhan ya. Maka saudara perhatikan endingnya apa? Dan Boas pergi ke kota. Wah, saudara, selesai pertemuan itu Rut balik ke rumah, Boas langsung pergi ke kota. Itu jam berapa itu? Subuh-subuh saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Boas enggak sabar tunggu orang itu lewat depan itu gerbang. Kita selesaikan hari ini dengan kekeluargaan. Kenapa saudara? Dia begitu cinta dengan Rut, tapi aturan ini harus diselesaikan. Maka saudara-saudara, cerita ini kan diakhiri dengan apa? Boas pergi ke kota. Rut pulang ke rumah. Saudara-saudara, di sini kita melihat Boas ini gambaran Yesus, bukan? Pertama, saudara-saudara, kenapa Yesus itu penebus yang tepat? Yang pertama, dia sama dengan kita, dia manusia. Dia Allah, betul. Tapi dia menjadi manusia. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Tanggal 11 nanti, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu. Mengapa dia harus menjadi manusia? Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa tebus saudara dan saya. Karena penebusan itu harus apple to apple. Dia harus menjadi sama dengan kita. Yang kedua, dia mengasihi kita. Saudara Tuhan, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Bukan karena kewajiban. Dia tidak wajib datang ke dalam dunia ini. Untuk apa sih datang ke dalam dunia ini untuk orang-orang kayak saya dan saudara ini? Enggak wajib. Tapi dia datang, kenapa? Dia mengasihi kita. Tapi yang ketiga, saudara-saudara, dia taat pada hukum Taurat. Dia mengasihi kita, tapi dia tidak mau tabrak hukum Taurat. Itulah kenapa dia harus mati. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena tanpa kematian Kristus, hukum Taurat tidak bisa dipuaskan. Saudara sudah melanggar hukum Taurat. Masa langsung diputihkan begitu saja tanpa ada hukuman. Kenapa Yesus harus mati? Karena saudara dan saya harus mati di bawah hukum Taurat. Dan karena Kristus mengasihi kita, dia tidak tabrak hukum Taurat itu. Dia terima hukum Taurat itu pada dirinya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus harus hidup dulu 33,5 tahun baru mati? Karena dia harus menyelesaikan tuntutan hukum Taurat dari lahir sampai mati. Saudara-saudara perhatikan, hari Yesus lahir, dia disunat hari ke-8. Itulah tuntutan hukum Taurat yang pertama. Dia nggak boleh langgar, dia harus disunat. Dan hari terakhir Yesus hidup, kakinya tidak dipatahkan. Kenapa? Karena tidak boleh Mesias itu kaki ada tulang yang patah. Saudara perhatikan baik-baik. Seluruh tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Kristus. Siapa lagi yang lebih tepat menjadi penebus? Tidak ada yang lebih tepat. Hanya Yesus yang tepat menjadi penebus saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus menebus penderitaan kita? Ada 3, saudara-saudara. Bagaimana Yesus menebus penderitaan kita? Apakah saya sekarang tidak menderita lagi karena Yesus sudah mati? Tidak. Saudara saya tetap menderita. Tapi bagaimana Yesus menebus penderitaan saudara dan saya? Yang pertama, saudara-saudara, dia membingkai ulang penderitaan saudara. Bagaimana Yesus membingkai ulang penderitaan kita? Dengan penderitaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah menderita di atas Golgota. Dan dengan penderitaannya, saudara bisa melihat makna dari penderitaan saudara. Begitulah cara Yesus, begitulah Allah menebus penderitaan kita. Bukan dengan menghilangkan penderitaan kita, tapi dengan memberikan kepada kita cara baru melihat penderitaan itu. Orang yang tidak memiliki Kristus tidak menemukan makna dari penderitaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hari ini bersama dengan Bapa, dan hari ini saudara dan saya masih menderita. Tapi ketika saudara menderita, pandang pada penderitaannya. Itulah cara baru melihat penderitaan. Yang kedua, memakai penderitaan kita untuk memperbaharui kita. Saudara-saudara, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Kenapa saudara-saudara? Penderitaan demi penderitaan itu dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Untuk membentuk karakter kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hidup saudara dan saya. Dan salah satu cara Allah memperbaiki saudara dan saya apa? Melalui penderitaan. Bukankah emas yang murni butuh api?
Dan yang ketiga, mereorientasi penderitaan kita. Saudara-saudara, penderitaan yang tadinya hal yang memalukan di dalam Kristus menjadi hal yang menjadi kesaksian kita bagi orang lain. 3 cara Allah menebus penderitaan kita. Tapi saudara-saudara, apakah penderitaan itu final? Tidak. Suatu hari penderitaan akan selesai. Tidak ada penderitaan lagi. Langit bumi yang baru, tidak ada lagi ratap dan air mata. Tapi kita belum di sana. Kita masih di sini. Penderitaan terjadi. Tapi Kristus memberikan kepada kita. Tapi Kristus menebus penderitaan kita. Bagaimana caranya? Dia membingkai ulang penderitaan kita. Reframe. Yang kedua, dia memakai penderitaan untuk memperbaharui kita. Renew. Yang ketiga, dia mereorientasi penderitaan kita. Reorient. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi bagaimana waktu Yesus kembali? Tidak lagi penderitaan. Sudah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Rut pasal 3. Kita lihat ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Apa kata Naomi kepada Rut setelah Rut pulang ke rumah dan Boas pergi ke kota. Saudara-saudara, di situ Naomi mengatakan, duduk sajalah menanti anakku. Saudara-saudara, Naomi yang tadi nggak sabaran, saudara kasih oleh Tuhan, nggak sabaran. Kenapa sih bos ini nggak ngelamar? Tiba-tiba Rut pulang, baru Rut ditanya, gimana? Sudah ada lamaran belum? Belum. Baru saudara kasih oleh Tuhan, apa kata Naomi? Ya udah, duduk sajalah menanti anakku. Loh, kok nggak ngebet lagi ya? Kan duduk sajalah. Harusnya saudara-saudara kejar sampai ada kepastian. Tidak, duduk saja. Nah, saudara-saudara, mengapa ya Naomi bisa sabar dan mengatakan kepada Rut, duduk, menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah, saudara-saudara, kenapa Naomi bisa dengan yakin Boas akan melamar Rut? Dari yang dibawa Rut pulang, saudara tahu apa yang dibawa Rut pulang dari tempat pengirikan? 6 takar jelai. Saudara-saudara, para penafsir mengatakan 6 takar ini ada maknanya. Kenapa saudara-saudara? Nanggung itu. 7 itu angka sempurna. Kenapa yang dikasih 6? Apa karena di tempat pengirikan gak ada lagi, saudara-saudara Tuhan? Cuma tersisa 6. Enggak, saudara-saudara. Masa tempat pengirikan sisa 6 gitu kan? Masih bisa kok 7 takar. Kenapa 6? Nanggung amat bos ini. Sengaja 6. Karena 6 itu memberitahukan kepada Naomi, belum selesai ini. Belum selesai. Kenapa? Masih ada takaran yang ke-7. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Kamu masih menderita, jangan terlalu dipusingkan. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Ini masih 6. Belum yang ke-7. Saudara-saudara, dalam cerita Rut, yang ke-7 itu kapan? Nanti waktu lamaran, itulah yang ke-7. Tapi sekarang 6 dulu. Maka begitu Naomi datang melihat 6 takar itu, langsung dia bilang, sudah duduk. Udah duduk. Sekarang urusan ini bukan urusan kita, ini urusan dia. Maka saudara-saudara, pasal 4 tidak dimulai dengan Rut, tidak dimulai dengan Naomi. Pasal 4 dimulai dengan Boas. Indah ya kita baru ini saudara-saudara ya. Pasal 2 dimulai dengan Rut. Pasal 3 dimulai dengan Boas. Dimulai dengan Rut, dengan Naomi. Pasal 4 dimulai dengan Boas. Pasal 4 tidak kita selesaikan di sini. Kita akan lihat 2 minggu lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya kami bisa melihat penderitaan dengan cara yang baru. Tidak mungkin kami tidak menderita, tapi dalam Kristus kami bisa melihat penderitaan kami dengan cara pandang yang baru. Supaya kami tidak menjadi orang yang merasa sia-sia hidup dalam dunia ini. Kami berdoa supaya kami di dalam Kristus bisa melihat bahwa penderitaan kami justru membawa kami menjadi lebih serupa dengan Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.